kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Tentunya kata sistem pencernaan sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran gimana cara semua makanan yang kita konsumsi bisa dicerna sama tubuh? Padahal kalau kita masukin makanan ke mulut nih, itu bentuknya masih berupa makanan utuh. Misalnya makan donat yang bentuknya kayak huruf O, tapi ketika sudah dicerna, bentuk fesesnya beda. Ternyata itu terjadi karena adanya sistem pencernaan dalam tubuh kita, atau bisa juga disebut sistem gastrointestinal. Jadi, ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang diserap oleh tubuh. Lalu, apa saja organ yang berperan dalam sistem pencernaan? Proses pencernaan manusia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Yang kedua, proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap sama tubuh. Mari kita bahas satu persatu mengenai masing-masing fungsi dari sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan, menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Dalam mulut, lidah akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Yang kedua, faring. Faring atau tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi. Jadi, makanan akan dicerna enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Yang keempat, pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung ke kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus, kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, lemak di usus halus. Yang kelima, usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran yang panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, pada usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang keenam, ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, pada usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon dan juga rektum. Yang terakhir adalah anus. Sampailah kita pada organ pencernaan manusia yang terakhir, yaitu anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Sistem pencernaan pada apes. Yang pertama, mulut. Pada bagian mulut terdapat paru dan lidah. Paru berfungsi untuk mengambil makanan, sedangkan lidah memiliki struktur kaku dan bentuknya runcing dan kecil. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan merupakan saluran antara rongga mulut dan lambung. Yang ketiga, crop atau tembolok merupakan pelebaran kerongkongan yang berfungsi menyimpan makanan untuk sementara dan sedikit demi sedikit akan disalurkan ke lambung kelenjar. Yang keempat, proventriculus atau lambung kelenjar, yaitu lambung yang terletak di bagian depan.
Di lambung kelenjar terjadi proses kimiawi karena dindingnya mengandung kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung dan berfungsi mencerna makanan. Yang kelima yaitu gizzard. Bagian empedal terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik karena dindingnya mengandung otot yang kuat. Yang keenam yaitu intestin atau organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Di usus halus terjadi proses kimiawi karena enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati langsung dilahirkan ke dalam usus halus karena alves tidak mempunyai kantong empedu. Dan yang terakhir yaitu kloaka, di mana kloaka ini kemudian sisa makanannya didorong ke usus besar atau kolon, lalu ke dalam rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka.